Nikita Mirzani dikatakan mengancam kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter. Tapi apakah ancaman itu yang bikin masuk unsur pidana? Dan apa sebenarnya ancaman yang digunakan oleh Nikita Mirzani? Sahabat Cendol, biar nggak halu dan dikuasai oleh asumsi, mari kita cek fakta bukan perasaan. Kita sandingkan langsung pernyataan pengacara Dr. Reza Gladys dengan kutipan resmi dari dakwa jaksa. Serta mengirimkan pesan, katanya begini, ini baru salah satu, belum semuanya mail. Nah artinya ketika setelah saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk glowing booster tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani, kemudian terdakwa Nikita Mirzani kembali mengirimkan gambar itu kepada terdakwa Ismail Marzuki. Ya, lanjutannya disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada terdakwa Ismail Marzuki, ini baru salah satu belum semua mail, kemudian bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin. Nah, kembali yang sering kita perdebatkan, di mana unsur pengancaman dengan lisan dan tulisan sebagaimana pasal 369 di sini. Ya. Nah, sahabat Cendol, kalau kalian sudah lihat cuplikan dan dakwaan tadi ya, kita tarik napas dulu. Karena banyak orang yang terburu-buru menilai, padahal konteks hukumnya tidak sesederhana itu. Di kutipan tadi ya, jelas disebut bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin gitu ya. Tapi frasa itu tidak berdiri sendiri, sahabat Cendol. Karena muncul dalam konteks diskusi tentang produk skincare, bukan soal kompetensi medis. Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan. Jadi di dalam hukum pidana, teman-teman, tidak semua ancaman itu otomatis jadi pemerasan. Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP mengatur tentang ancaman untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Artinya harus jelas ada ancaman konkret, bukan hanya sekedar perasaan terancam. Ada tujuan mendapatkan uang atau keuntungan, dan yang paling penting, semua unsur-unsur ini harus bisa dibuktikan secara kumulatif di sidang. Nah, yang diancam dalam konteks kasus ini adalah kredibilitas Reza sebagai dokter, tapi berdasarkan kutipan dakwaan ya, yang dipermasalahkan adalah produk skincare yang diduga overclaim. Ada stiker ilegal, bahkan disebut harusnya tidak boleh dijual bebas. Nah, jadi ancaman terhadap kredibilitas dokter kah atau teguran atas praktik bisnis? Kalau konteksnya adalah bisnis tentang skincare ya, maka kredibilitas yang dimaksud bukan kapasitas sebagai dokter, tapi sebagai pelaku usaha, dan itu sangat berbeda secara hukum. Kita juga harus adil, sahabat Cendol. Kalau Dr. Reza memang merasa ditekan ya, tentu itu sah secara batin. Tapi dalam konteks hukum, perasaan tidak cukup. Harus ada tekanan yang nyata, bisa diukur dan bisa dibuktikan. Dan kalau memang ya merasa ditekan karena khawatir kredibilitas jatuh akibat produk yang diduga ilegal, justru itu menguatkan ya bahwa produk yang dijual memang bermasalah. Kalau tidak masalah ya kenapa khawatir kan? Kenapa bersedia membayar? Nah, dalam dunia yang riuh oleh opini, sahabat Cendol, belajar menunda penilaian itu adalah bentuk intelektualitas. Apalagi dalam hukum pidana, di mana satu kalimat bisa beda arti ya tergantung konteks. Jadi mari kita jangan terpancing dengan narasi sepotong ya, jangan terlalu cepat jadi pendukung kebenaran kalau belum mengerti betul apa yang benar secara hukum. Karena seperti biasa, kebenaran bukan soal siapa yang paling keras di kolom komentar, tapi siapa yang paling tetap tenang membaca dengan utuh. Nah, buat kalian yang setuju ya bahwa semua harus dikaji dengan kepala dingin dan logika jernih, boleh bantu share dan save. Dan buat kamu yang gak setuju juga gak masalah kok teman-teman. Netizen Cendol tidak bisa menyenangkan hati semua orang, tapi selalu berusaha menyajikan semua sisi. Selamat malam pemirsa, berjatuh kembali bersama saya Abi Arjuna dalam rangkaian berita viral. Berita viral kali ini datang dari seorang oknum bertopeng. Aksi tak sedap kembali dilakukan oleh oknum bertopeng seolah tidak mempunyai rasa jerah setelah dirinya sukses membuat gaduh sosial media. Namun lagi dan lagi kini dirinya berulah. Dirinya melakukan serangan terhadap suami FS. Ia mengeklaim suami FS memiliki situs judul. Pernyataan itu pun ditepis miring langsung oleh FS. FS mengatakan, kalau memang suami saya mempunyai situs judul, maka saya yang akan menghantarkan suami saya ke kantor polisi, ucap FS. Seolah kebal hukum, oknum bertopeng dengan gamblang melakukan fitnah terhadap orang lain. Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah oknum bertopeng masih layak beredar di sosial media?
Fix ya Ibu Topeng, kamu bukan mau menyelamatkan kulit masyarakat, tapi kamu mau memiskinkan masyarakat. Jadi aku sambil kerja pengen bertanya deh sama kalian semua pengikut-pengikutnya Ibu Topeng yang dari dulu sampai detik ini masih sering banget mengatakan dengan adanya Ibu Topeng, kulit masyarakat Indonesia jadi terselamatkan. Kalian belum sadar dari situ? Coba deh, padahal itu udah dari lama aku berbicara tentang itu ya. Kalian itu dimanfaatkan, kekuatan kalian dimanfaatkan, disalahgunakan. Jadi berkedok mereview hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi gitu loh. Coba deh kalian amati secara objektif ya. Kalau memang dia fokus mengedukasi terhadap masyarakat, dia fokusnya mengedukasi, bukan melakukan serangan pribadi. Ya pada akhirnya apa? Kita semuanya tahu kok. Yang dilakukan itu serangan pribadi, bukan edukasi. Jadi bisnis-bisnis yang tidak berbau skincare pun dia serang. Kan? Terus di mana letak edukasinya? Di mana letak itu? Kita bertanya gitu loh. Kalau memang dia fokus mengedukasi, tidak akan terkecoh dengan bisnis-bisnis orang lain. Itu namanya syirik, bukan edukasi ya. Kalau dia fokus edukasi, yang dia fokusin adalah edukasi skincare-nya. Dia akan terus mencari skincare, tidak menyerang bisnis orang, mengomentari baju, mengomentari travel umroh, mengomentari semuanya, berlian. Sekarang lagi nyerang Kak Fitri. Aduh, Kak Fitri kau serang. Jadi kesannya tuh makin kesana makin kesini. Jadi kalian masih mau percaya mengikuti dia? Kalian tuh dimanfaatkan, coba sadar dulu deh. Sadar dulu, kalian tuh cuma dimanfaatkan dengan kekuatan-kekuatan kalian. Dia bisa meraup pundi-pundi rupiah. Aduh, sadar dulu. Ya, coba sekarang Bu Fitri yang diserang. Ada nggak Bu Fitri dengan serangan dia itu yang berbau dengan dunia skincare? Nggak ada. Apa sekarang giringan opininya? Judul, dan kalian percaya dengan itu. Aduh, friksi. Kalau menurut aku ini adalah pembodohan publik. Pembodohan publik. Orang-orang seperti ini tidak layak beredar di sosial media. Dari awal muncul sampai detik ini, coba yang dilakukan apa? Bikin gaduh, bikin rese, bikin huru-hara. Tuh, fix ya Ibu Topeng, kamu bukan mau menyelamatkan kulit masyarakat, tapi kamu mau memiskinkan masyarakat. Gimana tidak? Bisnis yang tidak berbau skincare kamu serang semuanya, kamu serang. Kalau bisa semua pengusaha yang di Indonesia ini tuh miskin semua, jatuh semua. Terus nanti kamu sendiri yang paling kaya. Kamu tahu nggak dengan imbasnya kamu menjatuhkan usaha orang lain? Banyak masyarakat yang jadi korbannya. Jadi di PHK banyak sekali karyawan-karyawan yang ter-PHK karena ulahmu. Coba, kamu mau memiskinkan masyarakat, mempersulit masyarakat mendapatkan peluang pekerjaan. Coba, kalau yang punya lapangan pekerjaan semuanya kamu serang, kamu jatuhkan ya dengan kekuatan-kekuatan pengikutmu itu yang nggak tahu juga aku SDM-nya seperti apa nih, pengikut-pengikutnya nggak sadar-sadar juga sampai detik ini. Ya, kamu serang semuanya, kamu miskinkan semuanya. Coba yang jadi imbasnya siapa? Masyarakat. Masyarakat miskin semua, kehilangan pekerjaan semuanya, ter-PHK semuanya, nganggur semuanya. Karena ulah siapa? Ulah Ibu Topeng. Sampai detik ini kalian mau memuja Ibu Topeng? Aduh. Fix, kalian memang benar-benar gak bisa disadarkan berarti. Miskin nanti negara kita, miskin tambah miskin nanti kau. Ya, yang tadinya bergantung hidup sama seseorang, terus usahanya diserang, kau dukung yang nyerang ini. Akhirnya apa? Kau yang kehilangan pekerjaan, paham nggak? Yang itu tuh maksudnya videonya kalau Nenek Tessa ini dipeluk cipika-cipiki sama NM. Iya, memang seperti di video itu memang. Tapi kalau misalnya kalian lihat, ya, kalian lihat secara bahasa tubuh, itu NM sebenarnya tidak pengen melakukan adegan cipika-cipiki dan dipeluk sama Nenek Tessa.